Kuliah Ningrum, NIM 19234019, mahasiswi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dokumen dan informasi hukum sebagai salah satu tugas mata kuliah pengelolaan informasi hukum dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos MHum. Untuk itu, berikut penjelasannya. Dokumen dan informasi hukum memiliki ruang lingkup yang cukup luas loh. Secara garis besar, ruang lingkup dokumen dan informasi hukum dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu bahan pustaka, yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga yaitu instrumen hukum lainnya. Dari ketiga kelompok ruang lingkup dokumen dan informasi hukum tersebut, apabila digabungkan secara keseluruhan, maka terdapat 18 jenis ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Untuk itu, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu buku hukum. Buku hukum merupakan buku-buku yang memiliki subjek utama bidang hukum atau ilmu hukum, sehingga buku ini secara keseluruhan mencakup atau membahas mengenai hukum. Di sini saya juga menampilkan tampilan gambar cover buku hukum yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum karya Peter Mahmud Marzuki yang dapat dilihat pada tampilan berikut. Pada tampilan ini, saya juga menampilkan sebagian isi buku tersebut. Di sini saya mengambil bab 1 dan bab 2-nya. Buku ini memiliki halaman cover yang didominasi dengan warna putih dan terdapat gambar beberapa tangan yang memegang palu hakim. Halaman selanjutnya berisi halaman kosong yang berisi identitas buku. Buku ini terdiri dari 2 buah kata pengantar, daftar isi, pembahasan, daftar pustaka, indeks, dan halaman tentang penulis. Secara keseluruhan buku ini terdiri dari 7 buah bab pembahasan. Dan secara keseluruhan buku ini berjumlah sebanyak 313 halaman. Yang kedua yaitu buku bidang lain. Buku bidang lain merupakan buku-buku yang memiliki subjek utama di luar bidang hukum, namun di dalamnya memuat informasi hukum atau nilai hukum. Di sini saya mengambil contoh buku bidang lain yang berjudul Etika Profesi dan Hukum Kesehatan karya Yanuar Amin, di mana tampilan atau gambar covernya dapat dilihat pada tampilan di samping. Pada tampilan di samping, saya juga menampilkan tampilan sebagian isi buku tersebut. Di sini saya mengambil bagian bab 2 dan bab 3 dari buku tersebut. Bagian-bagian buku ini terdiri dari halaman cover yang didominasi dengan warna putih dan coklat, dan di dalamnya terdapat gambar seseorang yang sedang meracik cairan kimia untuk kesehatan. Halaman selanjutnya yaitu halaman daftar isi dan halaman pembahasan, di mana halaman pembahasan ini terdiri dari beberapa topik yang di dalamnya sekaligus memuat latihan, ringkasan, kunci jawaban, serta daftar pustaka. Buku ini terdiri dari 6 buah bab pembahasan dan secara keseluruhan memiliki jumlah halaman 226 halaman. Yang ketiga yaitu buku rujukan. Buku rujukan merupakan buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang dibutuhkan oleh pengguna. Buku rujukan ini mencakup kamus, ensiklopedia, bibliografi, abstrak, dan masih banyak lagi. Contoh buku rujukan di bidang hukum yang saya ambil adalah kamus dengan judul Kamus Istilah Hukum Populer karya Junaidi Effendi, di mana tampilan atau gambar covernya dapat dilihat pada tampilan di samping. Saya juga menampilkan sebagian isi dari kamus tersebut yang dapat dilihat pada tampilan di samping. Pada tampilan tersebut dapat diketahui bahwa urutan kata dalam kamus tersebut diurutkan secara alfabetis dari huruf A sampai Z. Bagian-bagian kamus ini memuat sumber rujukan yang menjelaskan tentang berbagai istilah di bidang hukum, baik itu hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, dan masih banyak lagi yang diurutkan secara alfabetis dari A sampai Z secara lengkap, dan istilah hukum tersebut berasal dari bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan merupakan buku yang menghimpun atau memuat tentang peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, UU atau Perpu, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, ataupun peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebagai contoh himpunan peraturan perundang-undangan, saya mengambil buku yang berjudul Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Perubahannya, di mana covernya dapat dilihat pada tampilan di samping.
Di sini juga terdapat sebagian tampilan isi dari himpunan peraturan perundang-undangan tersebut, di mana saya menampilkan bagian daftar isinya. Bagian-bagian yang terdapat dalam buku undang-undang ini terdiri dari kata pengantar penerbit, daftar isi, beberapa bagan, pembahasan yang terdiri dari 27 bab, penjelasan dan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta matriks pembangunan urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang kelima yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya untuk menghadapi perkara yang sama. Dari jurisprudensi ini saya mengambil satu buah contoh yang berjudul Jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018. Tampilan atau gambar cover dari jurisprudensi tersebut dapat dilihat pada tampilan di samping. Pada tampilan di samping juga terdapat sebagian isi dari jurisprudensi tersebut. Di sini saya menampilkan halaman daftar isi dan halaman pertama pembahasan dari jurisprudensi tersebut. Bagian-bagian yang terdapat dalam jurisprudensi tersebut terdiri dari halaman cover yang didominasi dengan warna hitam dan terdapat gambar palu hakim di tengahnya. Selain itu juga terdapat halaman daftar isi kata pengantar pembahasan yang terdiri dari beberapa bidang seperti bidang perdata khusus, bidang pidana khusus, bidang perdata agama, bidang militer, dan bidang tata usaha negara. Kemudian di bagian akhir juga terdapat halaman daftar pustaka. Secara keseluruhan jurisprudensi ini berjumlah 87 halaman. Yang keenam yaitu laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum merupakan laporan atau dokumen yang berisi hasil pelaksanaan suatu penelitian di bidang hukum yang ditulis secara jelas dan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Laporan penelitian hukum yang saya ambil adalah laporan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di Kota Banjarmasin. Tampilan atau gambar cover dari laporan penelitian tersebut dapat dilihat pada tampilan di samping. Selanjutnya juga terdapat tampilan sebagian isi dari hasil laporan penelitian tersebut. Di sini saya menampilkan mengenai pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap bidang hukum tersebut. Bagian-bagian dari laporan hasil penelitian tersebut terdiri dari cover yang bentuknya sama dengan karya ilmiah atau laporan lainnya yang dinaungi oleh perguruan tinggi, kemudian lembar pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar peta, dan beberapa bab yaitu bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi tinjauan pustaka, bab 3 berisi pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Kota Banjarmasin, bab 4 penutup, dan terakhir terdapat daftar pustaka. Secara keseluruhan laporan penelitian ini berjumlah 67 halaman. Yang ketujuh yaitu hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum merupakan hasil persidangan atau pertemuan yang membahas masalah hukum dan dipimpin oleh orang yang telah ahli di bidang hukum seperti hakim, pakar, guru besar, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya memberikan contoh hasil seminar hukum dalam bentuk buku yang berjudul Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional yang tampilan atau gambar covernya dapat dilihat pada tampilan di samping. Selain itu di sini saya juga menampilkan sebagian isi yang termuat dalam kumpulan hasil seminar hukum tersebut. Di sini saya menampilkan bagian daftar isinya. Kemudian bagian dari kumpulan hasil seminar hukum ini terdiri dari halaman cover yang didominasi dengan warna coklat bata. Selain itu juga terdiri dari kata pengantar, daftar isi, dan pembahasan yang menjelaskan tentang kumpulan hasil seminar hukum nasional 1-8 serta kesimpulan dan rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional grand design dan politik hukum. Yang kedelapan yaitu naskah akademis atau rancangan undang-undang. Naskah akademis atau rancangan undang-undang merupakan undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif. RUU ini tidak akan menjadi undang-undang sampai disahkan oleh lembaga legislatif dan dalam banyak kasus disetujui oleh lembaga eksekutif. Pada tampilan di samping saya memberikan contoh rancangan undang-undang yang berjudul Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan tahun 2020 di mana tampilan atau gambar covernya dapat dilihat pada tampilan di samping. Selanjutnya juga terdapat
tampilan sebagian isi rancangan undang-undang tersebut yang dapat dilihat pada tampilan di samping. RUU ini dikeluarkan pada tahun 2020 yang membahas mengenai perbankan. Secara keseluruhan RUU ini terdiri dari 13 bab, yaitu bab 1 terdiri dari 15 pasal, bab 2 terdiri dari 1 pasal, bab 3 terdiri dari 18 pasal, bab 4 terdiri dari 14 pasal, bab 5 terdiri dari 21 pasal. Bab 6 terdiri dari 10 pasal, bab 7 terdiri dari 13 pasal, bab 8 terdiri dari 2 pasal, bab 9 terdiri dari 3 pasal, bab 10 terdiri dari 2 pasal. Bab 11 terdiri dari 13 pasal, bab 12 terdiri dari 6 pasal, dan bab terakhir atau bab 13 terdiri dari 5 pasal. Secara keseluruhan, maka RUU ini terdiri dari 13 bab dan 123 pasal. Nah, yang ke-9 yaitu clipping bidang hukum. Clipping bidang hukum merupakan guntingan atau potongan dari surat kabar, majalah, atau sebagainya yang memuat tentang informasi hukum dan disusun berdasarkan sistem tertentu. Di sini juga terdapat tampilan clipping bidang hukum berupa potongan koran yang berjudul PP 36 tahun 2017, Ironi Penegak Hukum versus Rasa Keadilan. Clipping ini terdiri dari 3 buah halaman dan tampilan sebagian isinya bisa dilihat pada tampilan di samping. Penjelasan mengenai bagian-bagian clipping ini yaitu clipping ini merupakan jenis clipping koran yang diambil dari koran haluan edisi Senin 16 Oktober tahun 2017. Clipping ini terdiri dari 3 halaman yang memuat isu tentang PP 36 tahun 2017, Ironi Penegak Hukum versus Rasa Keadilan yang dibuat oleh mahasiswa bagian Humas dan Protokol Universitas Andalas. Yang ke-10 yaitu berita negara. Berita negara merupakan berita resmi yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Berita negara ini berisi pengumuman yang ditujukan kepada seluruh warga negara mengenai berlakunya undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, ataupun produk hukum lembaga legislatif lainnya. Nah, pada tampilan di samping terdapat gambar atau tampilan cover dari berita negara Republik Indonesia. Selain itu, di sini juga terdapat tampilan sebagian isi dari berita negara Republik Indonesia. Di sini saya menampilkan bagian bab 1 dari berita negara tersebut. Penjelasan mengenai bagian-bagian berita negara tersebut yakni berita negara ini memuat tentang tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang termuat dari beberapa bab, diantaranya bab 1 terdiri dari 3 pasal, bab 2 terdiri dari 4 pasal, bab 3 terdiri dari 7 pasal, bab 4 terdiri dari 1 pasal, bab 5 2 pasal, bab 6 1 pasal, bab 7 1 pasal, dan bab 8 2 pasal. Secara keseluruhan berita negara ini berjumlah 8 bab dan 21 pasal serta terdiri dari 14 halaman. Yang ke-11 yaitu lembaran negara. Lembaran negara merupakan lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman dan mengundangkan peraturan perundang-undangan tertentu. Di Indonesia, lembaran negara disebut sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI. Dan di sini juga terdapat tampilan atau gambar cover dari Lembaran Negara Republik Indonesia yang dapat dilihat pada tampilan ini. Selain itu, saya juga melampirkan tampilan beberapa isi dari lembaran negara tersebut, yaitu bagian pendahuluan dan bagian awal isi. Penjelasan mengenai bagian-bagian yang terdapat di dalam lembaran negara ini, yakni lembaran negara ini memuat tentang administrasi pemerintah. Di dalamnya terdiri dari beberapa bab dan pasal. Secara keseluruhan, lembaran negara ini terdiri dari 13 bab dan 89 pasal. Dan di dalamnya terdapat 71 halaman. Yang ke-12 yaitu lembaran daerah. Lembaran daerah merupakan terbitan atau lembaran resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan daerah, keputusan gubernur, dan keputusan bupati atau wali kota. Dan pada tampilan di samping juga terdapat tampilan atau gambar cover dari salah satu contoh lembaran daerah. Di sini saya juga menampilkan beberapa bagian isi dari lembaran daerah tersebut. Saya menampilkan bagian awal atau pendahuluan serta beberapa isi dari bab dan pasal yang terdapat dalam lembaran daerah tersebut.
Penjelasan mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam lembaran daerah tersebut, yakni lembaran daerah ini memuat tentang partisipasi pihak ketiga dalam membangun daerah. Selain itu, lembaran daerah ini juga terdiri dari beberapa pasal dan bab, yaitu bab 1 memiliki 1 pasal, bab 2 memiliki 1 pasal, bab 3 memiliki 2 pasal, bab 4 memiliki 4 pasal, bab 5 memiliki 2 pasal, dan bab 6 memiliki 3 pasal. Secara keseluruhan, lembaran daerah ini terdiri dari 6 bab, 13 pasal, dan 6 halaman. Yang ke-13 yaitu himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri yang terbit secara rutin. Himpunan berseri merupakan himpunan yang diterbitkan oleh lembaga negara secara resmi yang berisi keputusan dari lembaga tersebut dan terbit secara berkala atau rutin. Himpunan berseri ini dapat berupa himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Selanjutnya, pada tampilan di samping juga terdapat tampilan atau gambar cover dari salah satu contoh himpunan keputusan menteri yang terbit secara rutin tersebut. Nah, selain itu di sini saya juga menampilkan sedikit atau sebagian tampilan dari isi himpunan menteri tersebut. Dapat dilihat pada tampilan di samping saya menampilkan bagian pembahasan atau isi dari himpunan tersebut. Penjelasan dari bagian-bagian himpunan berseri ini, yakni himpunan berseri ini berisi keputusan Menteri Menko Polhukam mengenai batas usia pesawat yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga. Berdasarkan keputusan ini ditetapkan 6 buah ketetapan yang termuat dalam 5 halaman dokumen. Yang ke-14 yaitu majalah hukum. Majalah hukum merupakan terbitan atau kumpulan artikel ilmiah yang membahas mengenai hukum dan diterbitkan secara berkala. Di Indonesia terdapat majalah hukum nasional yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang di dalamnya memuat kumpulan artikel-artikel ilmiah di bidang hukum. Majalah ilmiah ini terbit sebanyak 2 periode dalam setiap volumenya, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Selanjutnya, tampilan atau gambar cover dari majalah hukum nasional tersebut dapat dilihat pada tampilan di samping. Di sini merupakan tampilan dari majalah hukum nasional volume 1 nomor 1 tahun 2021. Kemudian untuk tampilan sebagian isi yang termuat dalam majalah hukum tersebut juga dapat dilihat pada tampilan di samping. Di sini saya menampilkan beberapa artikel yang termuat dalam majalah hukum tersebut. Penjelasan mengenai bagian-bagian yang terdapat di dalam majalah hukum tersebut, yakni majalah hukum ini memuat beberapa artikel atau jurnal ilmiah yang ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, dan jurnal tersebut dikelompokkan berdasarkan volume dan nomor yang sama, sehingga di dalam majalah hukum ini memuat mengenai kumpulan artikel ilmiah yang disusun secara teratur. Yang ke-15 yaitu majalah lain. Majalah lain merupakan terbitan atau jurnal yang berisi artikel atau isu-isu aktual yang pembahasannya secara garis besar di luar bidang hukum, namun di dalamnya mencakup atau memuat informasi hukum. Majalah lain ini terbit atau diterbitkan secara periodik atau berkala. Pada tampilan di samping terdapat salah satu contoh majalah lain yang memiliki atau mencakup informasi hukum, yaitu majalah Tempo yang berjudul Babak Akhir KPK. Di sini saya juga menampilkan sebagian isi dari majalah Tempo tersebut dengan topik atau judul Bahasan KPK Terancam Semakin Lemah. Penjelasan mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam majalah lain ini yaitu gambar ilustrasi yang termuat dalam koran Tempo sangat menarik pembacanya. Topik yang diangkatnya pun sangat nyentrik. Pada edisi ini koran Tempo membahas mengenai babak akhir KPK dengan keputusan MK, KPK terancam tinggal nama. Yang ke-16 adalah surat kabar. Surat kabar atau biasa disebut dengan koran merupakan laporan tercetak yang memuat mengenai isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan ciri terbit secara berkala, aktual, bersifat umum, dan menyajikan berita-berita yang dapat diketahui oleh khalayak ramai. Nah, di sini juga terdapat tampilan atau gambar cover dari koran. Di sini saya mengambil koran Sindo dengan topik atau judul Penegakan Hukum PSBB Lemah. Selain itu juga ada tampilan sebagian isi dari koran tersebut. Pada bagian isi saya menampilkan mengenai topik atau bahasan mengenai Mari Patuhi PSBB. Penjelasan mengenai bagian-bagian koran ini yaitu terdiri dari halaman sampul atau cover yang berjudul Penegakan Hukum PSBB Lemah. Kemudian juga terdapat pembahasan mengenai Mari Patuhi PSBB.
Selain itu, pada halaman yang lain juga terdapat artikel-artikel dari berbagai bidang seperti olahraga, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Yang ke-17 adalah brosur atau pamflet yang berkaitan dengan hukum. Brosur atau pamflet yang berkaitan dengan hukum merupakan surat selebaran yang memuat informasi secara singkat dan jelas dan tidak dijilid, di mana di dalamnya memuat informasi mengenai hukum. Nah, pada tampilan di samping juga dapat dilihat bahwa terdapat tampilan atau gambar dari cover pamflet atau brosur yang berkaitan dengan hukum ini. Di sini saya mengambil contoh brosur atau pamflet yang berjudul Urgensi RUU PKS. Selanjutnya juga terdapat tampilan sebagian isi dari brosur atau pamflet tersebut. Di sini saya menampilkan kelanjutan dari brosur atau pamflet yang membahas mengenai urgensi RUU PKS. Di sini juga ditampilkan mengenai argumen-argumentasi mengenai bagaimana urgensi RUU PKS tersebut. Selanjutnya penjelasan mengenai bagian-bagian isi dari brosur atau pamflet tersebut, yaitu pamflet tersebut terdiri dari 2 selebaran yang ditulis oleh Tirto sebagai sarana untuk menyuarakan bagaimana urgensi RUU PKS. Nah, yang terakhir atau yang ke-18 adalah bahan pustaka bukan buku yang terdiri dari compact disc, microfiche atau mikrofilm, dan foto atau gambar. Yang pertama kita bahas mengenai compact disc dulu ya. Compact disc merupakan cakram optik digital yang terbuat dari logam atau plastik yang digunakan untuk menyimpan data. Penggunaan compact disc tersebut dikarenakan karena ruang penyimpanan yang terdapat di dalamnya cukup besar sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan secara fisik. Nah, di samping juga terdapat tampilan mengenai bagaimana bentuk compact disc itu. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui tampilan compact disc, berikut adalah tampilannya. Selanjutnya yaitu mikrofilm. Mikrofilm merupakan film yang memuat gambar atau foto, bahan tercetak, bahan tertulis, dan lain sebagainya dalam ukuran yang kecil. Penggunaan mikrofilm ini meningkat karena adanya pengakuan bahwa bahan pustaka tercetak seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya memiliki kualitas kertas dan cetakan yang buruk. Selain itu, penggunaan mikrofilm juga memberikan dampak baik karena ruang penyimpanan yang digunakannya cukup kecil. Nah, pada tampilan di samping juga terdapat tampilan atau gambar dari mikrofilm yang berbentuk seperti gulungan. Yang terakhir yaitu gambar atau foto. Gambar merupakan tiruan barang yang terbuat dari perpaduan garis, titik, bidang, dan warna yang dibuat menggunakan pensil dan sebagainya di atas bidang 2 dimensi yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang tentunya berada di bidang hukum. Dan foto merupakan gambar diam baik itu berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan dari jepretan kamera untuk mendokumentasikan suatu kejadian atau kegiatan. Pada tampilan di samping terdapat sebuah foto yang mengabadikan proses persidangan yang dilakukan di ruang sidang yang dihadiri oleh hakim, terdakwa, saksi, dan masih banyak lagi. Kemudian juga terdapat tampilan gambar di mana tersebut adalah gambar karikatur. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga informasinya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.